Hello, welcome to our Math Channel. Di channel ini akan berisi video-video tentang pembelajaran matematika. So, kalau kamu punya pertanyaan seputar matematika ataupun kamu mau request topik untuk dibahas atau di videoin, tinggal komen aja. Oke, selamat belajar. Persamaan eksponensial. Apa itu persamaan eksponensial? Yaitu persamaan dengan variabelnya itu berekspresi eksponen atau variabelnya berekspresi pangkat. Nah, ada beberapa macam persamaan eksponensial yang akan kita pelajari. Untuk saat ini kita fokus ke dua bentuk yang pertama. Yang pertama adalah, kita lihat di sini, A pangkat fx sama dengan A pangkat p, di mana antara ruas kiri dan ruas kanan basisnya sama-sama A. Yang berbeda hanyalah eksponennya atau pangkatnya. Nah, supaya bisa sama antara ruas kiri dan ruas kanan, maka kita tinggal samakan pangkatnya. Jadi ini artinya A pangkat fx sama dengan A pangkat p jika fx sama dengan p. Di mana basisnya adalah besar 0 dan tidak sama dengan 0. Ini bentuk yang pertama. Fx-nya di sini adalah fungsi dan p-nya di sini adalah suatu konstanta. Bentuk yang kedua, A pangkat fx sama dengan A pangkat gx. Basisnya sama antara ruas kiri dan ruas kanan, sama-sama A. Eksponennya yang berbeda, supaya ini bisa sama, persamaannya ini sama, berarti eksponennya juga disamakan. Nah, untuk bentuk kedua ini, eksponennya kedua-duanya adalah berbentuk fungsi. Untuk cara penyelesaiannya, kedua bentuk ini, kedua persamaan ini tuh sama, Ji. Kita tinggal samakan pangkatnya, baru kita selesaikan. Cari nilai daripada variabelnya. Oke, kita langsung ke contoh soal. Nah, contoh soal yang pertama, selesaikan setiap persamaan eksponensial berikut. Jadi untuk contoh soal, Ibu ambil dari halaman 24 di buku cetak. Kalian lihat saja yang mana soalnya, karena Ibu tidak tulis sesuai nomor. Mungkin ini kebetulan, karena dia nomor 1. Nomor 1, bagian A, 16 pangkat X sama dengan 1/2. Nah, 16-nya kita sederhanakan, basisnya menjadi yang paling sederhana. Karena ini genap, sudah pasti basisnya adalah 2. Ini berarti 2, 16 kan 2 pangkat 4, berarti bentuk ruas kiri bisa kita tulis jadi 2 pangkat 4x. Di ruas kanan, 1/2 itu kan tidak lain adalah 2 pangkat minus 1. Dari pecahan kita merubah ke eksponen, berarti pangkatnya akan minus. Ingat lagi sifat toh, eksponen. Karena basisnya sudah sama 2, antara kiri dan kanan basisnya sama, berarti kita tinggal samakan pangkatnya. Berarti kita fokus di pangkatnya, 4x sama dengan minus 1. Berarti x-nya sama dengan min 1/4. Nah, gampang toh? Oke. Sekarang Ibu ke contoh nomor 2 berikutnya. Contoh berikutnya. Selesaikan setiap persamaan eksponensial berikut di bagian E-nya. 4 pangkat X dikali 3 pangkat 2X sama dengan 6. Nah, di ruas kiri, 4-nya Ibu sederhanakan menjadi 2 pangkat 2. Karena dari sini per pangkat X berarti 2 pangkat 2X. Kali 3 pangkat 2X sama dengan 6. Nah, di ruas kiri di sini basisnya berbeda, tapi pangkatnya sama. Nah, bisa kita pakai sifat toh? Ada sifat yang ini. Nah, A pangkat X kali B pangkat X itu sama saja dalam kurung A kali B, basisnya dikalikan, pangkatnya jadi 1. Berarti kembali ke soalnya kita, berarti 2 kali 3, 6, pangkatnya 2X. Ya. 6 pangkat 2X sama dengan 6. Di sini ada pangkat 1. Kan kalau pangkat 1 kita tidak tulis. Nah, karena sudah sama basisnya kiri dan kanan, sama-sama basis 6, berarti kita fokus di pangkatnya. Berarti 2X sama dengan 1.
2-nya pindah ruas ke sebelah kanan, berarti X sama dengan 1/2. Oke, cukup mudah ya. Nah, kita lanjut lagi. Contoh berikutnya. Temukan penyelesaian persamaan eksponensial berikut dan tuliskan himpunan penyelesaiannya. Oke, berarti kita cari dulu nilai daripada X-nya. 2 pangkat 3X sama dengan 512. 512 itu tidak lain adalah 2 pangkat 9. Nah, kalau kamu bagi-bagi 2 terus ini, nanti kamu dapat ternyata 2-nya itu ada 9 kali dikali. Basisnya sudah sama kiri dan kanan, sama-sama 2, berarti pangkatnya kita samakan. 3X sama dengan 9. Berarti X-nya sama dengan 3. Karena diminta tambahannya adalah tuliskan himpunan penyelesaian, maka munculkanlah HP-nya. Berarti HP 3. Ya. Masih soalnya yang sama, mencari penyelesaian dan menuliskan himpunan penyelesaiannya. 3 pangkat X sama dengan 9 pangkat X kuadrat kurang 1/2. Di sini sudah basis sederhana, paling sederhana bentuk basisnya 3. Di ruas kanan berarti yang kita harus sederhanakan, obrak-abrik. 9 berubah menjadi 3 pangkat 2. Nah, karena basisnya sama, Ibu langsung sini nah. Basisnya sama, berarti tinggal pangkatnya kita samakan. Berarti ruas kiri X sama dengan di ruas kanan bentuk ini kan pangkatnya nih. Berarti 2 kali dalam kurung X kuadrat kurang 1/2. Buka kurung berarti 2-nya kali masuk ke dalam. Karena di sini pengurangan, operasi pengurangan berarti semuanya dikali 2. Berarti 2 kali X kuadrat, 2X kuadrat dikurang 2 kali 1/2 sama dengan 1. Berarti X sama dengan 2X kuadrat dikurang 1. X-nya pindah ruas ke sebelah kanan, berarti di sini sisa 0. 0 sama dengan 2X kuadrat kurang X kurang 1. Dari sini kita harus faktorkan. Ingat pemfaktoran persamaan kuadrat. Nah, faktornya daripada ini adalah 2X tambah 1 kali X kurang 1. Nah, ini kan artinya kalau bukan kurung yang ini sama dengan 0, maka kurung ini yang sama dengan 0, supaya kalau kita kalikan antara kedua kurung ini, kedua faktor ini tuh hasilnya sama dengan 0. Jadi bentuk penyelesaian dari persamaan kuadrat yang ini ada 2. 2X tambah 1 yang sama dengan 0. Berarti kalau kita selesaikan ini, nanti kita dapat X-nya min 1/2. Ataukah X kurang 1 yang sama dengan 0, berarti kita dapat X-nya sama dengan 1. Berarti kita dapat 2 nilai penyelesaian, yaitu min 1/2 dengan 1. Berarti HP-nya adalah dalam kurung kurawal min 1/2,1. Oke. Nah, kita lanjut lagi. Nanti kalau ada yang mau bertanya, silahkan chat Ibu. Bentuk ketiga, soal keempat, 4 atau 5 ya? Selesaikan persamaan eksponensial berikut. 2 pangkat X dikurang 2 pangkat X tambah 2 sama dengan min 12. Nah, kalau kita bongkar ini, kita uraikan lagi yang ini, itu kan menjadi persamaannya kayak begini. 2 pangkat X kurang 2 pangkat X dikali 2 pangkat 2. Nah, ini saya ingatkan lagi. Jangan sampai nanti ada kasus kayak kemarin. Kalau dari sini 2 pangkat X tambah 2 itu kalau kita jabarkan, kita uraikan, bentuknya itu jadi perkalian, bukan jadi penjumlahan atau pengurangan sesuai dengan tanda sini, beda. Tanda pangkat di sini kalau dia penjumlahan atau pengurangan itu menunjukkan basisnya, perkalian antar basis atau pembagian antar basisnya, Karena sini tanda tambah, berarti kita bisa tuliskan jadi perkalian. 2 pangkat X dikali 2 pangkat 2. Nah, setelah itu kalau kita lihat ini kan pasti kayak pusing.
Nah, supaya lebih gampang, di sini ada 2 pangkat X. Di sini juga ada 2 pangkat X. Bagaimana kalau kita misalkan dulu 2 pangkat X-nya dengan bentuk yang lebih sederhana lah, lebih simpel. Di sini Ibu misalkan 2 pangkat X itu dengan A. Maka di persamaan yang ini, semuanya itu berubah jadi dalam A. Yang bentuk 2 pangkat X-nya aja yang berubah dalam A. Berarti ini boleh Ibu tulis jadi A, kan sini 2 pangkat X A kurang 2 pangkat 2 kan 4. 4, 2 pangkat XA, berarti 4A. Sama dengan minus 12. Nah, selesaikan aljabar biasa, berarti A kurang 4A minus 3A. Sama dengan minus 12. Nah, berarti kalau min 3-nya pindah ruas ke sebelah kanan, berarti A sama dengan min 12 per min 3. Sama dengan 4. Nah, hati-hati. Di sini bukan solusinya. Jangan sampai nanti ada sudah stop sampai sini. Salah. Karena dari awal itu variabelnya adalah X. Nah, di sini kan A. Beda memang antara X dan A. Nah, kalau sudah sampai sini, kembalikanlah A-nya kembali ke bentuk pemisalan awal ke sini. Nah, bawa A-nya kembali ke sini. Berarti kalau kita ganti A-nya kembali, 2 pangkat X sama dengan 4. Nah, 4 sendiri itu kan tidak lain adalah 2 pangkat 2. Basisnya sama-sama 2, berarti untuk samakan persamaan ini, maka X-nya harus sama dengan 2. Oh, berarti solusi daripada bentuk ini yaitu X-nya sama dengan 2. Paham? Gampang ji. Oke, kita lanjut. Soal berikutnya. Selesaikanlah 5 pangkat 2X tambah Y itu sama dengan 2625 dan 2 pangkat 4X kurang 2Y sama dengan 1/16. Berarti soalnya ini menyuruh kita mencari berapakah nilai X dan nilai Y daripada dua persamaan ini. Kan? Oke, yang pertama. Bentuk yang pertama sini. Nih ada garisnya. 5 pangkat 2X tambah Y sama dengan 625. 625 sendiri itu tidak lain adalah 5 pangkat 4. Ya kan? Nah, karena basisnya sama-sama 5, berarti kita tinggal samakan pangkatnya. Berarti 2X tambah Y sama dengan 4. Oke. Nah, stop sampai sini. Berarti kita dapat satu persamaan. Persamaan pertama lah. Sekarang kita ke persamaan yang kedua. 2 pangkat 4X kurang 2Y sama dengan 1/16. 1/16 itu kan tidak lain adalah 1/2 pangkat 4. Nah, kalau kita merubah ke eksponen, kita merubah pecahannya jadi eksponen, berarti 2 pangkat minus 4. Karena basisnya sudah sama 2, berarti kita tinggal samakan pangkatnya, 4X kurang 2Y sama dengan minus 4. Nah, sudah ada 2 persamaan linear, aljabar linear. Nah, dari 2 persamaan ini kita tinggal lakukan seperti biasa di SMP, eliminasi. Kita eliminasi antara 2X tambah Y sama dengan 4. Eliminasi dengan 4X kurang 2Y sama dengan min 4. Kalau kita lanjutkan eliminasinya, seperti berikut. Nah, oke. Masih ingat itu cara eliminasi? Salah satunya adalah tentukan variabel mana yang mau dihilangkan terlebih dahulu. Apakah X atau Y, samakan koefisiennya, baru kita eliminasi. Di sini Ibu mau hilangkan dulu X-nya, karena di atas 2X, di bawah 4X, maka persamaan pertama ini Ibu kali 2 semuanya. Supaya muncul 4X-nya nanti. Kali 2 semua, berarti persamaannya sekarang menjadi 4X tambah 2Y sama dengan 8. Di bawah kan tetap kita tidak apa-apain. Berarti tetap 4X kurang 2Y sama dengan min 4. Eliminasi. Kurangkan. Ini kan sisa 0 habis. Berarti 2Y dikurang minus 2Y. Artinya 2 tambah 2. Berarti 4Y. 8 dikurang min 4. Min ketemu min berarti positif. Berarti 8 tambah 4, 12. Berarti kita dapat Y-nya sama dengan 3. Y-nya 3, kalau sudah dapat Y-nya, substitusi kembali ke salah satu persamaan ini, yang ini, terserah yang mana. Nah, Ibu ambil di sini, 4X tambah 6 sama dengan 8.
4x tambah sama dengan 8. Berarti 4x-nya sama dengan 2. Berarti x-nya sama dengan 1/2. Oke, gampang juga. Kita sudah dapat x dan y-nya. Nah, sekarang satu contoh terakhir lagi. Ada kurva dengan persamaan berbentuk MY sama dengan n pangkat x, di mana persamaan ini, fungsi ini melewati titik 1,-12 dan min 2,3/16. Berarti kita mempunyai dua informasi titik. Yaitu yang pertama adalah kalau x-nya 1 berarti y-nya min 12. Kalau x-nya min 2 berarti y-nya 3/16. Yang ditanyakan adalah tentukan atau carilah nilai daripada bentuk m tambah n. Berarti step 1-nya itu adalah kita harus cari tahu m-nya berapa, n-nya berapa. Oke. Yang pertama substitusikan titik 1,-12 ke dalam fungsinya atau persamaan yang ditahu tadi. Nah, kalau kita substitusi, kan x-nya 1, y-nya min 12. Berarti persamaan yang pertama kita dapat adalah min 12m sama dengan n. Kan x-nya 1n pangkat 1 kan n. Berarti kita dapat persamaan pertama, min 12m sama dengan n. Yang kedua, substitusikan titik yang satunya. Min 2,3/16. Berarti 3/16m sama dengan n pangkat minus 2. Nah, n pangkat minus 2 itu kan tidak lain adalah 1/n pangkat 2. Ya kan? Ruas kirinya masih tetap 3/16m. Kita masih kerjakan ruas kanan. Nah, kan kita sudah dapat tadi di persamaan sebelumnya. Kalau n itu adalah minus 12m. Maka di sini kita tinggal substitusi n-nya. Berarti dalam kurung minus 12m pangkat 2. Nah, pangkat 2 kan minus 12-nya, pangkat 2 kan ini juga m-nya. Berarti kita dapat persamaannya lagi 3/16m sama dengan 1/144n kuadrat. Nah, lanjut penyelesaiannya lagi. Nah, terus ibu kali silang. Kita kali silang toh. Berarti dapat 3m dikali 144n kuadrat itu sama dengan 16. 432m kuadrat, m pangkat 3 karena kan sini m kali m pangkat 2 berarti 1 tambah 2 pangkatnya jadi m pangkat 3. Dan 432m pangkat 3 sama dengan 16. Pindah ruaskan 432 berarti m pangkat 3 sama dengan 16/432. Ini kalau kita sederhanakan dapatnya 1/27. Nah, bentuk 1/27 kan tidak lain adalah 1/3 pangkat 3 atau bisa ditulis dalam kurung 1/3 pangkat 3. Nah, lihat nih. Nah, di sini kan m pangkat 3, di sini hasil akhirnya 1/3 pangkat 3. Pangkatnya sama, berarti menunjukkan bahwa m-nya itu adalah 1/3. Nah, kita dapat nih m-nya. Dapat m-nya. Nah, sekarang ini kita substitusi ke sini. Nah, berarti min 12m sama dengan n. M-nya ganti 1/3, berarti min 12 kali 1/3, yaitu minus 4. Berarti n-nya adalah minus 4. Nah, sudah dapat. Berarti kita sudah dapat bentuk ekspresi daripada m tambah n, yaitu 1/3 tambah min 4 sama dengan min 11/3. Sorry. Iya. Yeah. Jangan lupa subscribe, like, and share. Aktifkan loncengnya ya.